Oke, anomali itu adalah penyimpangan di mana masalah itu timbul pada tabel yang dimana tabelnya itu dimanipulasi. Nah, masalahnya itu bisa berupa ketidakkonsistenan data. Data itu hilang ketika data lain dihapus atau diubah jadi malah tidak benar. Nah, anomali itu ada 3. Anomali penambahan, anomali pengubahan, sama anomali penghapusan. Ini yang anomali penambahan dulu. Nah, anomali ini terjadi permasalahan ketika ada penambahan data, tapi data itu ternyata masih kosong. Nah, kita lihat contoh ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, setiap datanya itu semua terisi. Nah, MK01 Pancasila 201 lantai 2. Terus MK02 jaringan 302 lantai 3, 204 lantai 2, 401 lantai 4, 402 lantai 4. Nah, gimana suatu ketika ternyata ada ruangan baru di lantai 5. Jadi di sini tambahin lantai 5. Ya, saya tulis ya. Lantai 5. Nah, terus A501. Ini nanti terjadi masalah. Masalahnya apa? Masalahnya ada ruangan baru tapi belum ada mata kuliah yang menempati di ruang ini, maka tidak bisa ditambahin datanya. Itu disebut anomali penambahan ya. Nah, ini. Jadi kalau kalian lihat tadi bagaimana cara menyimpan data bila terdapat fakta ada ruang baru namanya A501 pada lantai 5. Jadi penyisifannya tidak bisa dilakukan karena belum ada perkuliahan yang menggunakan ruang tersebut. Kita lanjut ke anomali pengubahan ya. Nah, kalau anomali ini terjadi apabila ada kegiatan pengubahan pada sejumlah data. Nah, tapi datanya itu tidak update untuk seluruhnya. Kita lihat contoh ya. Oke. Ini saya punya contoh pemasok bahagia itu kan letaknya di kota Palembang. Dia akan memasok barang monitor 10 buah. Kemudian saya punya pemasok Sentosa di Bandung. Dia memasok barang keyboard 15. Kemudian saya punya pemasok Makmur kota Jakarta, masuk barang mouse jumlahnya 20. Nah, ini pemasok bahagia lagi, kotanya sama ya, Palembang ya. Masuk barang CD-ROM 50. Sekarang pemasok bahagia ini yang tinggalnya di kota Palembang, dia mau pindah. Pindahnya itu ke kota lain, ke kota Semarang. Berarti ini mau saya ganti Semarang. Terus yang ini juga ganti Semarang. Nah, sekarang akan ada masalah. Kenapa? Jadi nanti itu akan ada pengubahan data, tapi pengubahan data itu di data yang pertama aja, di yang data ini aja. Nah, sedangkan data yang kedua ini tidak diubah, jadi makanya akan menghasilkan data yang tidak konsisten. Kalau kalian lihat, yang atas jadi Semarang, yang bawah tetap jadi Palembang. Jadi tidak jadi konsisten karena data yang pertama Semarang, yang kedua Palembang. Mana yang benar? Nah, ini disebut anomali pengubahan karena datanya tidak semua yang diubah. Kita lanjut ya. Ini anomali penghapusan terjadi apabila record yang tidak terpakai dihapus mengakibatkan data lain hilang. Nah, oke, kita lihat contoh. Ini ada tabel siswa yang mengambil kursus bahasa asing ya. Dimana nomor 1 siswa 01 itu dengan nama Ali ambil bahasa Inggris, harganya 100.000. Budi bahasa Jerman 150.000, Iwan bahasa Mandarin 120.000, Arif bahasa Inggris 100.000, Tri bahasa Jepang. Nah, ini seandainya Putri ini udah nggak kursus lagi ya, tidak kursus lagi, maka data Putri mau saya hapus nih gini. Nah, ini akan terjadi permasalahan. Permasalahannya apa? Akan terjadi anomali penghapusan, di mana ketika saya menghapus data Putri, maka data bahasa Jepang juga hilang. Nih, jadi ketika ada siswa baru mau ambil bahasa Jepang, nggak bisa. Karena apa? Karena hilang bahasa Jepangnya.
Redundansi adalah munculnya data yang sama secara berulang kali pada file base data yang mestinya tidak diperlukan. Nah, redundansi itu harus dihindari yang pertama karena pemborosan media penyimpanan data. Karena data yang sama disimpan terus, jadi datanya duplikat. Biaya penyimpanannya semakin besar, kemudian kesulitan dalam pengelolaan data, pemborosan waktu dalam pengelolaan data semakin besar, kemungkinan muncul data yang tidak konsisten. Redundansi itu ada dua, ada dalam satu file sama beberapa file. Oke, kita lihat yang dalam satu file. Ini contoh data karyawan. Kalau kalian lihat data karyawan ini redundansi. Di bagian mana ya redundansinya? Oke, kita lihat ya. NIK, di kolom NIK ini ada yang sama nggak? K01, 2, 3, 4, 5. Beda ya. Berarti dia tidak ada redundansi. Oke, di nama karyawan ada nggak yang sama? Rita, Rina, Rini, Rani, Rika. Nggak ada yang sama, berarti dia tidak redundansi. Alamat, Jogja, Semarang, Jakarta, Jogja, Surabaya. Ada sih sama Jogjanya. Tapi kalau kalian lihat, yang tinggal di Jogja itu beda-beda. Satu Rita, satu Rani. Jadi kita bilang ini tidak redundansi. Oke, kita lihat golongan. 3, 4, 3, 3B, 3A. Oke, banyak sekali yang sama. 3A. Ya, ini 3A. Terus ini 3A lagi. Ini 4A, 4A lagi. Ini redundan. Kemudian gaji pokok 500.000, 750.000, 500.000, 5,5, 7,5, redundan lagi. Kalau kalian lihat, kalian baca, ini 3A ini gajinya itu 500. Yang ini 3A 500. Oh, berarti sama ya. Nah, ini redundan. Oke. Kemudian kalau kalian lihat 4A 7,5, 4A 7,5, oh berarti ini sama. Nah, ini yang namanya redundansi dalam satu file. Nah, kemudian ini redundansi dalam satu tabel. Satu file itu satu tabel ya. File itu tabel, jadi beberapa tabel. Kita lihat ini ada tabel mahasiswa. Kalian lihat ya. Jadi mahasiswanya ada yang sama nggak? Nggak ada ya. Oke, kalau di sini kalau kalian lihat di file minat mahasiswa ada nggak yang sama? Nggak ada juga. Tapi sebenarnya ada redundansi nggak? Ada di sini. Oke, kenapa? Nanti kalau misalnya ada yang misalnya data baru, misalnya Roni, nah ambil web, nah nanti web ini sama. Oke, nah kita akan langsung kasih contoh aja. Oke, ini contoh tabel file pegawai. Tabel ini tidak normal. Pertama tidak normal dulu ya. Adanya anomali. Anomalinya kenapa? Karena ada yang data yang kosong. Nah, ini kosong. Data kosong ini nggak boleh. Nggak boleh kan ada data yang kosong. Ini juga kosong. Jadi diperbaikinya bagaimana? Diisi semua datanya. Oke. Cara ngisinya gimana? Ikutin data yang atas. Jadi kan yang kosong ini tadi ya. Nah, diisi 0123 Abdul, tanggal lahirnya, alamatnya. Ini juga Budi, kemudian ini Cepi. Nah, ini redundansi. Kenapa redundansi? Kalian lihat ya. 0123 Abdul, ini Mawar. Ulang lagi di bawahnya, Budi juga, ini Cepi juga. Nah, terus juga kalian lihat gaji pokok juga. Nah, sekarang kita harus analisa dulu yang pertama. Analisanya gimana? Coba untuk data yang sama dari tabel ini yang mana yang sama? Ini ya. Nih. Sama pasti. Ini juga sama. Nah, sama ya bawahnya. Ini juga sama. Nah, karena sama ini, jadi kita pecah jadi satu tabel. Nama tabelnya tabel pegawai. Isinya NIP, nama, tanggal lahir, alamat. Isi NIP, nama, tanggal lahir, alamat. Oke, sudah oke ya. Nah, sekarang kita analisa lagi. Golongan ini bener nggak sih? 3A pasti 300.000. Kita cari lagi bawahnya 3A. Bener nggak 300? Oh iya bener. Bawah lagi 3A 300 bener. 3B 400, 3B 400 bener, 3B 400, 3C 500 bener. Nah, lihat tanggalnya.
Tanggalnya nih sama nggak? 3A nih 01 SK 0195. 3A, oh beda. Berarti nggak bisa dimasukin ke golongan ya. Nah, kita buat dulu tabel golongan. Golongan gaji pokok. Nah, ini. Tabel golongan gaji pokok 3A 300, 3B 400, 3C 500. Oke, sudah. Nah, sekarang sebelahnya jabatan. Jabatan itu punya tunjangan jabatan. Kasir, benar nggak 500? Cari di bawahnya. Oh, benar. Kasih bener nggak? 70, bener 70. Kabak 90. Ini buk 300. Dibikin tabel jabatan. Kasih, kabak, buk. Nih, oke, sudah ya. Nah, sekarang kita harus pikirin yang tabel tanggal SK nih ngapain? Di mana? Jadi kalau kalian lihat tabel pegawai itu diwakili dengan NIP primary key-nya. Ini ya. Nah, tabel ini NIP. Tabel ini siapa? Jabatan ya. Tabel ini siapa? Golongan. Nah, sekarang kita harus pikir, tanggal SK ini tanggal apa sih? Tanggal SK ini tanggal dimana orang itu naik jabatannya, naik golongannya. Jadi pas dia naik golongan 3A itu tahun 95, naik 3B 97, naik 3C 98. Maka perbaikan tabelnya jadi gini. Nah, jadi tanggal pengangkatan pegawainya NIP, golongannya. Jadi yang primary key-nya ditaruh di ini ya, sesuai dengan urutan tabelnya. Jadi seperti ini. Oke.